Anggota DPR RI Yasona Laoly diperiksa selama lebih kurang 7 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Jakarta Rabu 18 Desember 2024. Adapun Yasona diperiksa sebagai Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Menteri Hukum dan HAM saat kasus dugaan suap Harun Masiku bergulir 5 tahun lalu. Apa saja poin pemeriksaannya? Usai pemeriksaan, Yasona menyebut tim penyidik KPK mencecar pertanyaan perihal permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung melalui surat. Yasona mengatakan hal tersebut untuk menyelesaikan perbedaan tafsiran terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada pemilu 2019. Surat permohonan permintaan fatwa itu ditandatanganinya sebagai Ketua DPP PDIP bidang hukum, sebab salah satu poin putusan MA tersebut adalah penetapan suara caleg terpilih yang meninggal diserahkan kepada partai politik untuk caleg yang dinilai terbaik. Pada aturan KPU yang berlaku saat itu, penetapan suara caleg terpilih yang meninggal diserahkan kepada suara terbanyak berikutnya. Perbedaan tafsir putusan MA nomor 57 antara KPU dan PDIP membuat partai berlambang banteng moncong putih ini mengajukan surat ke MA untuk meminta fatwa. Dalam konteks ini, DPP PDIP saat itu meminta penetapan suara caleg terpilih dari Dapil Sumsel 1 yang meninggal, Nazarudin Kemas, dialihkan kepada Harun Masiku. Namun KPU tak dapat memenuhi permintaan tersebut dan menetapkan Reski Aprilia sebagai caleg terpilih PDIP berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya. Sementara itu, Yasona juga diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai Menkumham 2019-2024 saat kasus Harun Masiku bergulir. Ia dicecar pertanyaan soal perlintasan atau perpindahan Harun Masiku saat proses pemeriksaan KPK berlangsung. Menurut Yasona, Harun Masiku yang hingga kini masih buron itu sempat meninggalkan Indonesia pada 6 Januari 2020. Namun keesokan harinya, 7 Januari 2020, ia kembali ke Indonesia dan baru belakangan keluar pencekalan terhadap dirinya. Nah, sebelumnya KPK mengungkapkan alasan penyidik baru memanggil Yasona Laoly terkait kasus suap yang menjerat bekas kader PDIP Harun Masiku. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan penyidik punya bukti baru yang harus diminta konfirmasi dan keterangannya dari Yasona Laoly. KPK menegaskan pemeriksaan Yasona baru dilakukan sekarang bukan karena Yasona tidak lagi pejabat negara, melainkan hanya berpegangan pada alat bukti yang ada. Bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.